Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan ridhonya kita masih diberi kesempatan untuk menyambut serta menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan tahun ini. Tak lupa salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di berbagai belahan dunia. Dari yang kecil, remaja, dewasa, bahkan yang tua pun menantikan akan datangnya bulan ini. Kita sebaiknya sebagai seorang mukmin mempersiapkan diri agar mendapatkan kemuliaan dan keberkahan pada bulan yang penuh kesucian ini. Bicara tentang kemuliaan, perlu diketahui bahwa kemuliaan seseorang terletak pada hatinya. Apabila hati seseorang bekerja, maka hati itu akan menimbulkan sebuah keinginan. Dan dari keinginan akan menimbulkan sebuah kemauan, dan kemauan yang besar akan menimbulkan suatu niat. Nantinya, niat inilah yang akan menimbulkan gerakan anggota tubuh. Dalam berpuasa, tentu banyak sekali godaan setan yang mengganggu manusia. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, di dalam hati manusia terdapat dua tempat. Yang pertama, tempat berbisiknya malaikat mengajak manusia berbuat kebaikan, dan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita sebagai manusia selalu patut bersyukur atas nikmat tersebut. Dan yang kedua, ada hati yang buruk mengajak kepada keburukan, dan itu bersumber dari syaitan. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tak sedikit di antara kita bertanya-tanya tentang definisi hati sesungguhnya itu seperti apa. Hati adalah cermin. Ia akan menunjukkan apa yang tersimpan dalam hati seseorang. Jika hati orang itu bersih, maka perilaku orang tersebut akan menarik perhatian orang lain karena perilakunya yang terpuji. Dan apabila hati itu kotor, maka perilaku orang tersebut seperti asap dalam kegelapan. Maka budi pekertinya akan condong kepada keburukan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya, sekali-kali tidak demikian sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Selain itu, hati itu diibaratkan sebagai sebuah kubah. Dalam kubah tersebut terdapat berbagai pintu. Nantinya dari pintu-pintu itulah setan akan masuk ke dalam hati manusia. Yang pertama, ada pun pintu dari batin. Setan akan masuk ke dalam hati manusia lewat khayalan. Sahabat sekalian, inilah alasan mengapa kita sebagai seorang manusia dilarang terlalu banyak berkhayal. Karena itu adalah salah satu cara masuknya setan ke dalam hati manusia. Yang kedua, ada nafsu syahwat. Pada bulan puasa seperti ini, menahan nafsu bukan hal yang gampang. Namun, apabila kita mampu melakukannya, insya Allah akan melipat gandakan amal kebajikan kita. Yang ketiga, ada kemarahan. Saat berpuasa, tentu banyak sekali hal-hal yang menguji kesabaran kita. Hal tersebut terjadi karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang keempat, ada budi pekerti, dan yang kelima, ada nafsu. Dan yang kelima, ada nafsu bejat. Dan yang kelima, ada moral yang bejat. Tentu kita semua bertanya-tanya, bagaimana cara membersihkan hati terlebih dalam bulan puasa seperti ini? Tentu kita ingin menjalankan ibadah puasa kita dengan tenang, damai, tentram, dan hati yang bersih. Banyak hal yang dapat kita lakukan agar hati kita bersih. Salah satunya itu dengan berzikir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Artinya, beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman. Lalu ia ingat nama Tuhannya dan ia mengerjakan salat. Quran surah Al-A'la ayat 14-15. Teman-teman, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, terlebih diri saya sendiri pribadi.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian ini yang melukai hati. Saya Keiza Afifah Ali Setiadi beserta keluarga besar Pondok Pesantren Darul Naim Putri Pontianak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.